Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik anak-anakku, dalam kesempatan ini akan saya sampaikan materi tentang bagaimana cara menentukan fungsi kuadrat. Yang pertama yaitu jika diketahui tiga koordinat yang berbeda. Secara umum, grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c melalui titik koordinat p, q diperoleh hubungan Q sama dengan P kuadrat kali A plus P kali B plus C. Nah, ini diperoleh dengan mensubstitusi P, Q terhadap bentuk umum fungsi kuadrat ini. Contoh, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang melalui titik 0,1, 1,3, dan 2,7. Nah, ini kalau kita lihat melalui tiga koordinat. Kita misalkan fungsi kuadratnya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Karena melalui titik 0,1, maka akan diperoleh bahwa f0 sama dengan 1. Kemudian f1 sama dengan 3 dan f2 sama dengan 7. Sehingga kalau ini saya ganti 0, ini kita ganti 0, kita ganti 0 akan diperoleh c sama dengan 1. Kemudian kalau F1 berarti X-nya kita ganti 1, kita ganti 1. F1 tadi 3, kemudian ini kalau kita operasikan menjadi A plus B sama dengan 2. Nah ini kita anggap sebagai persamaan yang kedua. Kemudian F2 berarti X-nya kita ganti 2, kita ganti 2. Diperoleh bahwa 6 sama dengan 4A plus 2B. Dari persamaan 1 dan 2 ini kita eliminasi, ya, sehingga diperoleh A sama dengan 1. Kemudian ini kita substitusi pada salah satu persamaan, bisa yang atas, bisa yang bawah, ya, sehingga diperoleh B sama dengan 1. Jadi persamaan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan x kuadrat plus x plus 1. Kemudian yang kedua, jika diketahui titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Jika fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c ini memotong sumbu x di titik P,0 dan Q,0, maka dapat dirubah menjadi fx sama dengan A kali x minus B dikali x minus Q. Nah ini. Kemudian kalau fungsi kuadrat ini memotong sumbu y di titik 0,r akan diperoleh f0 sama dengan r. Dengan mensubstitusi x sama dengan 0 pada fungsi ini dan f0 sama dengan c, ini akan diperoleh bahwa c nanti sama dengan r atau fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus r. Kemudian untuk contoh, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang melalui memotong sumbu x di titik 1,0 dan 4,0 dan fungsi kuadrat tersebut memotong sumbu y di 0,-4. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Karena memotong sumbu x di 1,0 dan 4,0, maka dapat kita rubah menjadi ini. Fx sama dengan p-nya kita ganti 1, q-nya kita ganti 4. Karena memotong sumbu y di 0,4 akan diperoleh f0 sama dengan minus 4. Jadi x-nya ini saya ganti 0, ini saya ganti 0, saya ganti 0, diperoleh a sama dengan minus 1. Jadi fungsi kuadratnya adalah ini, ya. X minus x kuadrat plus 5x minus 4. Kemudian yang ketiga, jika diketahui titik potong dengan sumbu x dan titik puncak. Secara umum, fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c memiliki titik puncak pada s, t. Ini akan diperoleh sumbu simetrinya adalah x sama dengan s. Contoh, tentukan fungsi kuadrat yang memotong sumbu x di minus 1,0. Kemudian titik puncak fungsi kuadrat tersebut adalah 1,-4. Nah, bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Berdasarkan sifat simetri, titik potong sumbu x yang lain ini dapat diperoleh dari hasil pencerminan minus 1,0 terhadap garis x sama dengan 1, yaitu diperoleh titik x minus x sama dengan 3. Nah, ini kalau kita gambarkan dengan bidang kartesius, ini misalnya kita anggap sebagai sumbu x. Kemudian ini kita anggap sebagai sumbu y. Nah, titik min 1,0 kan di sini min 1, ini 0. Ya, sumbu simetri x sama dengan 1. Nah, di sini ini x sama dengan 1. Ya, kalau kita cerminkan, nah ini. Nah, ini nanti akan diperoleh koordinat 3. Nih.
Sehingga fungsi kuadratnya dapat dinyatakan dengan ini. Fx sama dengan A, P-nya kita ganti 1, Q-nya kita ganti minus 3. Nah, ini. Kemudian karena titik puncaknya di 1,-4, maka diperoleh F minus 1 sama dengan 4. Atau F1 sama dengan A. Dikali 1 plus 1, ya, X-nya kita ganti 1, ini 1, ini 1, sehingga 1 plus 1, 2, dikali min 2, min 4. Atau A sama dengan 1. Jadi fungsi kuadratnya adalah ini. Kemudian yang berikut, jika diketahui titik potong dengan sumbu Y dan puncak. Contoh, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu Y di 0,3 dan titik puncak fungsi kuadratnya adalah minus 2,1. Kita misalkan fungsi kuadratnya ini, ya, dengan sifat simetri tadi, titik 0,3 kalau dicerminkan terhadap garis X sama dengan minus 2, ini akan diperoleh koordinat minus 4,3. Sehingga grafik fungsi tersebut melalui 3 titik, yaitu 0,3, min 2,1, dan minus 4,3. Nah, karena melalui titik tersebut, maka akan diperoleh F0 sama dengan 3, F-2 sama dengan 1, dan F-4 sama dengan 3. Untuk 0,3 maka X kita ganti 0, berarti X kita ganti 0, X kita ganti 0. F0 tadi 3 berarti sama dengan C, atau C sama dengan 3. Kemudian F-2, ini kita ganti minus 2, kita ganti minus 2, diperoleh minus 2 sama dengan 4A min 2B. Kalau F-4, berarti X-nya kita ganti minus 4, kita ganti minus 4, berarti ini kuadrat, berarti 16, ini minus 4, atau 0 sama dengan 16A min 4B. Ini kita anggap persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dan 2 kita eliminasi, ya, sehingga diperoleh A sama dengan setengah. Kemudian ini kita substitusi pada salah satu persamaan ini, sehingga diperoleh B sama dengan 2. Jadi Fx sama dengan setengah X kuadrat plus 2X plus 3. Kemudian untuk aplikasi fungsi kuadrat. Contoh, suatu persegi panjang kelilingnya 60. Tentukan ukuran persegi panjang agar mempunyai luas maksimum. Keliling itu kan sama dengan 2 kali panjang plus lebar. Karena kelilingnya 60, kita bagi 2, 30 sama dengan panjang plus lebar. P sama dengan 30 min L. Dengan demikian, fungsi luasnya adalah L sama dengan panjang kali lebar. P-nya kita ganti 30 min L, diperoleh 30 L min L kuadrat. Karena yang diinginkan luas maksimum, maka L sama dengan minus B per 2A, diperoleh 15. Sehingga didapat panjangnya adalah 15. Kemudian yang kedua, sebuah bola dilemparkan ke atas. Tingginya setelah T detik dirumuskan dengan HT sama dengan 40T min 5T kuadrat. Tentukan tinggi maksimumnya. Karena yang diminta tinggi maksimum, maka T adalah minus B per 2A, diperoleh 4. Ini kita substitusi pada fungsi ini, diperoleh HT sama dengan 80 meter. Kemudian untuk tugas, silakan dikerjakan dan nanti dikumpulkan lewat WA. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.